بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran sirah. Kita masuk ke yang part yang kelima, yaitu sanian mauladuhu wa rada'atuhu, yaitu lihat halaman 29 ya, lihat halaman 29 tentang kelahiran Nabi ya, tentang kelahiran dan persusuan Nabi. Mauladuhu yaitu kelahirannya. Waladat Aminah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ba'da wafati abihi bi ashurin, setelah wafatnya abinya, ayahnya Nabi Muhammad Abdullah, sebulan. Fi yaumil isnain min syahri Rabiul Awal amal fil, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Al-muwafiqu ama khamsumi'ah wahid wa sab'un ya, 571, yaitu bertepatan dengan tahun 571. Wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam biyatimil ab, qala ta'ala alam yajidka yatimang fa'awa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, yaitu artinya lahir tanpa bapak, tanpa ayah, tanpa abi. Alam yajidka yatimang fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu? Surat Ad-Duha ayat 6 ya. Wa faraha jaddahu Abdul Muttalib wasamahu Muhammadan. Kemudian bahagia ya kakeknya Abdul Muttalib dengan kelahiran Muhammad dengan menamakan Muhammadan. Muhammad artinya ma makna ismu Muhammad, jadi maknanya adalah terpuji, makna Muhammad ya. Jadi kakeknya ini sangat gembira ya. Kita ingat ketika kelahirannya Rasulullah SAW itu banyak kejadian yang luar biasa, yaitu langit sangat cerah, kemudian api yang disembah Majusi itu padam ya, salah satunya. Rada'atuhu, penyusuan Rasulullah SAW. Kana min adati asrafi Quraisy wa ahlul muduni amatan ayatfa'u bi atfalihim ila maradi'i minal badiyah liyatsluku fiha salamatal lisani wa basahatal lughati. Jadi kebiasaan orang Arab, orang Quraisy, orang kaya mereka, wa ahlul mudun, dan penduduk kota, ayat fa'u yaitu bi'atfali muradi'ihi, yaitu menyerahkan anaknya kepada penyusu ya, dari Badiah, dari suku Badui, untuk mendapatkan salamatal lisan, supaya selamat lisannya atau fasih lisannya, fasih bahasa Arabnya ya. Jadi untuk mendapatkan bahasanya bagus dan fasih bahasa Arabnya. Jadi orang Arab zaman dulu kebiasaannya itu menyerahkan anaknya pada orang Badui, orang pedalaman, supaya apa? Bahasanya itu masih asli mereka, udaranya juga segar ya. Jadi mereka mengharapkan anaknya itu berbahasa Arab dengan benar ya. Itu salah satu tujuannya, dan itu kebiasaan orang Quraisy ya, dan penduduk kotanya. Kemudian lanjut, intadarat Aminah maji al-muradi'u min bani Sa'din litadfa'a ibnaha Muhammadan ila ihdahuna.
Aminah menunggu kedatangan para penyusu anak, yaitu ibu yang akan menyusui dari Bani Sa'ad, untuk menyerahkan anaknya Muhammad kepada salah satu dari mereka. Jadi Aminah menunggu kedatangan mereka. Wa kana min baihinna muradiatun yuqalu laha Halimah Sa'diyah. Dan di antara mereka, di antara ibu penyusu itu ada yang namanya Halimah Sa'diyah. Qad sabaqat hal muradi'u ila akhadal atfali ila akhdil atfali. Dan Halimah Sa'diyah ini telah didahului oleh penyusu yang lain dalam mengambil anak. Jadi dia datang terlambat. Jadi kisahkan Halimah Sa'diyah ini menunggang unta yang tua dan jalannya itu pelan, makanya di belakang. Jadi ketika teman-temannya sudah mendapat anak susian, Halimah belum. Kemudian lanjutkan, falam tajid siwa Muhammadin yatim. Kemudian Halimah Sa'diyah ini tidak mendapatkan bayi kecuali Nabi Muhammad yang yatim. Jadi pada dasarnya mereka tidak suka mengambil anak yatim, ya. Mereka inginnya anak yang lengkap. Ya nggak tahu ya alasannya apa. Ini jadi kalau dapat anak yatim mereka nggak suka. Fa akhadathu kurhan antauda ila mawadini qaumiha biduni radi'in. Ya. Kemudian diambillah Nabi Muhammad SAW, anak yatim itu kurhan dalam keadaan tidak suka jika dia kembali ke tempat kelahirannya, jadi kembali ke Bani Asad tanpa anak susu. Jadi dia nggak ingin kembali tanpa susuan, tuh nggak suka dia. Maka diambillah apa yang ada, ya. Fasbaha dalikal titfulu barokatan alaiha, dan menjadikanlah Nabi Muhammad anak kecil tadi barokah kepada Halimah, wala usratiha, dan kepada keluarganya, wa baqa hunaka hatta balagha Rabi'ah min umrihi. Dan Nabi Muhammad ikut Halimah Sa'diyah itu sampai 4 tahun, ya, lama, ya. Jadi gini, ketika Halimah ini setelah mengambil Muhammad itu membuat heran. Jadi ontanya tadi yang berangkat tuh susunya udah nggak ada, jalannya pelan. Tiba-tiba ketika pulang tuh dia nyalip, ya. Dikisahkan ontanya tadi berjalan dengan cepat, jadi sampai menyalip teman-temannya. Dan aneh lagi, ya, susu dalam unta tadi penuh sampai diminum dia, anaknya, dan Imam Muhammad masih cukup. Diminum dia dan anaknya masih sisa, jadi semuanya kenyang, ya. Kalau berangkat susunya itu sedikit sekali, pulang itu penuh. Dan tenaganya unta itu luar biasa sampai dia bisa di depan. Kemudian sampai di rumah juga ketika menanam kurma atau yang lain, ketika bertani, maka tanamannya lebih subur daripada yang lain. Jadi sampai di Halimah sampai di rumahnya Halimah sampai 4 tahun. Jadi jangka waktu yang lama. Karena apa? Halimah merasakan keberkahannya ketika menyusui Nabi SAW, ya. Kemudian pada 4 tahun dikembalikan ke orang tuanya karena habis peristiwa pembersihan hati Rasulullah, ya. Jadi inilah kisah pembelahan dada yang pertama kali di dunia, yaitu Rasulullah SAW dibersihkan hatinya dari rasa sifat hasad dan dengki oleh malaikat Jibril, ya. Dan itu ada bekas jahitannya. Jadi dibedah, hatinya dibersihkan dengan air zam-zam, ya. Makanya Rasulullah SAW punya akhlak yang mulia, ya. Demikian kisah dari kelahiran Nabi dan penyusuannya. Semoga kita mengambil manfaat, ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.